Saya Profesor Dr. Esti Handayani Hardi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Kami tim Universitas Mula Warman berkesempatan mendapatkan untuk melakukan riset dan penelitian dengan melalui program Matching Fund Kedereka Kemendikbud Ristek 2021 dan 2022. Kegiatan yang kami lakukan bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut. Kegiatan di tahun 2021 yang kami kerjakan ini adalah tentang Smart Silvofishery dan penguatan peran atau hukum sebagai konsep pengelolaan ekosistem mangrove di Delta Mahakam yang berkelanjutan. Dan dilanjutkan di tahun 2022 kami melakukan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove melalui Smart Silvofishery dan peranata hukum di Delta Mahakam dan Ibu Kota Negara Nusantara. Kami mengerjakan 4 klaster kegiatan utama. Yang pertama adalah riset dan pemetaan, di mana pemetaan dilakukan berdasarkan pemetaan partisipatif dan kolaboratif. Klaster kedua, pemberdayaan masyarakat. Kami melakukan pembinaan, pendampingan, dan juga pengembangan usaha masyarakat. Yang kami lakukan yaitu pengembangan demplot tambak silvofishery atau tambak asosiat dengan ekosistem mangrove, dan juga pengelolaan produk olahan dari mangrove dan juga ikan yang nantinya menjadi produk unggulan desa. Konsep Smart Silvofishery yang dikembangkan dalam riset ini, dalam kegiatan ini adalah pengelolaan tambak tradisional tanpa penggunaan obat-obatan bebas atau tanpa penggunaan bahan kimia. Yang kedua, tidak merusak ekosistem mangrove, di mana kita tetap menjaga ekosistem mangrove atau hutan mangrove sebesar 70-80%. Ketiga, inputan produksi yang rendah. Di sini kita tidak menggunakan pakan tambahan atau pelet, tapi kita mengoptimalkan pertumbuhan pakan alami. Keempat, menghasilkan limbah yang sedikit. Dan yang kelima, mengutamakan siklus nutrien dalam tambak. Langkah penerapan Smart Silvofishery adalah: pertama, perbaikan konstruksi pintu air dan tanggul. Kedua, pembersihan lumpur tambak. Ketiga, pengapuran, pengeringan, dan pembilasan dasar tambak. 4. Pemberian pestisida alami, di mana kita menggunakan ekstrak lempuyang atau Zingiber zerumbet dalam produk biostesi. Kelima, pemberian prebiotik. Di sini menggunakan ekstrak terong asam dalam produk biofit. Keenam, pemupukan. Ketujuh, penebaran benih dengan menggunakan ekstrak terong asam dan juga temu kunci dalam produk fitoimun. Kedelapan, pemeliharaan biota dengan sistem polikultur. 9. Monitoring lingkungan untuk mengetahui perubahan kualitas air sehingga upaya pengendaliannya bisa cepat dilakukan. Angka 10, panen. Dari hasil panen, sistem pengelolaan di tambak silvofishery yang kami lakukan secara polikultur, di mana kami membudidayakan udang windu, udang putih faname, kemudian kepiting, rumput laut, dan juga kakap dan bandeng di dalam satu lahan. Itu menunjukkan adanya produksi sebesar hampir 200 kilo untuk udang per hektar per tahun. Nah, sedangkan dengan sistem itu tadi dengan sistem empang parit. Kalau dengan sistem komplangan itu hasilnya mencapai lebih dari 300 kg per hektar per tahun. Tentu ini memiliki dampak yang sangat positif karena bisa menghasilkan sekitar 52 juta untuk setiap panen di model empang parit dan mencapai 109 juta untuk model komplangan. Poin positif lainnya adalah kalau kita analisa dari kandungan asam amino dan juga asam lemak dari udang yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan udang dan ikan yang dihasilkan dari tambak pengelolaannya secara intensif. Yang ketiga atau klaster 3 yaitu edukasi dan sosialisasi. Di sini kami membuat media pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mahasiswa. Salah satu programnya adalah mengembangkan sekolah lapang tambak mandiri. Di klaster keempat, kami melakukan perlindungan ekosistem mangrove.
Di sini kami membangun klinik hukum, penguatan peraturan desa peduli mangrove, dan penyusunan partisipatif rencana aksi sinergi implementasi desa peduli mangrove. Sebenarnya restorasi, rehabilitasi mangrove dengan pendekatan smart silvophysaria ini memiliki keunggulan. Kami meyakinkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah bahwa tambak yang berasosiasi dengan mangrove atau tambak silvophysaria itu menguntungkan baik secara ekonomi, sosial maupun secara lingkungan.